mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, kembali kita akan melaksanakan ibadat keluarga di rumah kita masing-masing. Hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri dan kita siapkan kidung jemaat nomor 247. Mari kita masuk di dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hari ini, Kamis tanggal 3 September tahun 2020, hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Bait pertama dan 2 nomor 247. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan menerangi permenungan kita dalam ibadat keluarga kali ini dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Sebelumnya, mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan bersama keluarga kami masing-masing hari ini. Kami menantikan Tuhan berkenan untuk mengajar kami kembali, agar dalam kehidupan ini kami senantiasa mampu memenuhi tugas panggilan Tuhan. Terutama hidup berjemaat di GKJ Jemaat Kertosono. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Yang demikian, perikopnya berbunyi kekhawatiran Paulus. Sungguh
aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku Injil. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang, aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu. Dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini dan mau menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Merupakan salah satu pesan penting, peringatan Paulus kepada jemaat di Efesus. Disampaikan itu ketika Paulus hendak berpisah
dengan mereka untuk pergi ke Yerusalem. Di sisi yang lain, kepada jemaat Efesus waktu itu, ia juga mengingatkan, kalau suatu saat akan ada serigala-serigala yang ganas masuk ke tengah-tengah jemaat. Entah apakah Paulus ini memang sudah merasakan gelagat atau melihat gejala-gejala itu di jemaat Efesus. Tetapi Bapak Ibu, yang terjadi justru di jemaat Korintus. Hubungan Paulus dengan jemaat Korintus ini memang luar biasa. Paulus sesungguhnya harus merasa bangga dengan jemaat Korintus. Sebab Pauluslah yang memperkenalkan orang-orang Korintus itu mengenal Injil keselamatan, mengenal Tuhan Yesus. Sehingga mereka terbentuklah menjadi jemaat Kristen di Korintus. Maka selalu ada di dalam hati Paulus. Ia sebutkan sudah 2 kali ia di Korintus. Dan ia saat ini punya niat, keinginan, kerinduan untuk mengunjungi jemaat Korintus. Namun Bapak Ibu, yang terjadi sesaat sebelum niatan itu diwujudkan, Paulus berkirim surat lebih dulu. Karena tampaknya ada sedikit ketegangan antara Paulus dengan jemaat di Korintus. Dalam suratnya yang kedua, bagian yang kita baca kali ini, kita dapat melihat betapa Paulus ini merasa geram, merasa kesal, emosional. Karena Paulus ternyata dituduh menyesatkan, dituduh menipu, dituduh memperdaya jemaat Korintus, dituduh merugikan jemaat Korintus. Antara rindu dan kesal bercampur jadi satu dalam benak Paulus. Ada kerinduan karena dia merasa masih punya tanggung jawab untuk pertumbuhan iman jemaat Korintus. Masih ada beberapa kekurangan yang menurut Paulus ini perlu untuk dilengkapi. Dan bila Tuhan sungguh-sungguh mengizinkan datang kali ketiga, ia akan melakukan itu. Namun Bapak Ibu, ia sesaat harus menata hati untuk mewujudkan keinginan datang ke Korintus kali yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang jarak yang jauh, frekuensi perjumpaan yang minim, cenderung memberi ruang kosong bagi
orang ketiga untuk mengganggu, untuk memprovokasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya cerita. Saya punya anak 2 yang kecil. Itu hobi makannya luar biasa. Suatu kali saya tanya, kamu kok dikit-dikit, bentar-bentar makan. Lagian kamu makan itu porsinya besar sih. Jawabnya bagaimana? Dia menjawab, ya Pak, supaya di dalam perut ini tidak sampai kosong yang nantinya akan diisi oleh penyakit. Jadi kalau saya makan saja, itu supaya di dalam perut saya tidak ada tempat untuk penyakit. Itu alasan yang sederhana sekali untuk seorang anak. Tapi masuk akal juga. Sama Bapak Ibu. Karena Paulus ini tidak selalu bersama-sama dengan jemaat di Korintus. Karena memang yang harus dilayani itu bukan hanya Korintus saja. Terkadang membuat celah-celah masuknya beberapa oknum yang memang sengaja menghasut, memprovokasi, sehingga jemaat Korintus ini untuk sementara waktu tega menghapus kenangan manis, tidak ingat lagi prestasi-prestasi Paulus di jemaat Korintus. Coba bayangkan, adakah yang lebih besar di hadapan Tuhan dan di depan jemaat yang melebihi dari seorang yang mampu membimbing orang lain untuk mengenal Kristus dan menerima Yesus di dalam hidupnya. Dan itulah yang sudah terbukti dilakukan oleh Paulus dalam jemaat Korintus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, melihat betapa pentingnya perjumpaan, betapa pentingnya komunikasi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau supaya tidak ada celah-celah kosong sebagai tempat berkiprahnya penghasut atau orang yang sengaja ingin merusak hubungan yang baik. Maka Bapak Ibu perlu untuk kita belajar, berusaha di dalam keluarga, upayakan untuk sering berkumpul dan bertemu. Masa-masa pandemi ini sungguh-sungguh banyak memberi waktu kita untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Kalau toh tidak bisa kita berkomunikasi satu tempat, sering-seringlah berkomunikasi melalui media yang tersedia. Yang penting jangan sampai komunikasi di antara kita, entah itu dalam keluarga, dalam jemaat, dalam perkumpulan apapun, supaya kita tidak dijauhkan oleh oknum-oknum tertentu yang bisa disebut serigala-serigala ganas. Hanya memprovokasi supaya terjadi kekacauan, kesalahpahaman, saling tuduh, hingga perselisihan. Tuhan memberkati saya dan panjenengan yang selalu mengupayakan untuk tetap dekat satu dengan yang lain
membangun komunikasi yang baik, terlebih komunikasi kita dengan Tuhan, supaya tidak ada celah ruang kosong, iblis berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut renungan di depan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 251, bait yang kedua, sekaligus mengiringi kita menghimpun persembahan. Oleh berkat anugerah jalur benar jalanilah, dan seterusnya. Oleh berkat anugerah jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu dan kemenangan bagimu. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Betapa Engkau sungguh mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami. Mencukupkan apa yang kami butuhkan melalui keluarga, melalui jemaat, melalui berbagai-bagai perkumpulan yang kami bisa hidup untuk saling memberi, saling menguatkan, saling mengingatkan. Firman-Mu hari ini sungguh-sungguh membangkitkan semangat kami untuk membangun komunikasi yang baik, supaya tidak pernah ada perselisihan karena kesalahpahaman, percekcokan karena iblis yang sedang mengganggu. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan kepadamu. Tolong Tuhan, walaupun sedikit dan kecil, kiranya Tuhan tetap berkenan memberkati. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan persembahan ini, kiranya semakin melimpah berkat yang dari Tuhan, hingga membuatnya semakin bersemangat untuk memberi persembahan yang lebih baik, adalah hidup untuk pelayanan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk program-program jemaat ke depan. Apa yang sudah kami susun bersama menjelang akhir tahun 2020 ini. Ada kegiatan unduh-unduh, perjamuan kudus, seputar Natal yang semakin dekat. Kiranya Tuhan berkenan memberi kami hikmat hingga kami dapat mengatur dan menata dengan baik. Sementara itu Tuhan, kami ikut bergumul dan selalu memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan perlu pertolongan Tuhan melalui para medis atau obat apapun yang Tuhan sediakan, kiranya mampu menyembuhkan mereka. Seperti yang dialami oleh Mbak Reni, Ibu Alpon, Ibu Marminah, Ibu Nafiani yang ada di Surabaya. Berikut Bapak Agus Julianto, Bapak Pujiarso, Bapak Danar Wahyudi, Bapak Slamet Yakob, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Tuti Mujiono, Ibu Eti Pantom, dan masih banyak lagi yang tidak mampu kami ingat. Mereka semua sedang bergumul. Ada yang persiapan untuk tindak lanjut pengobatan,
ada yang menunggu pemulihan, bahkan ada yang masih belum dapat dipastikan tindakan apa yang harus diterima. Tolong Tuhan, semuanya perlu jamahan Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kami ini semua kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai pergumulan pribadi tanpa harus menyebutkan persoalannya. Kami yakin Tuhan sudah melihat sendiri. Tolong Tuhan, bebaskan mereka. Berikan kekuatan kalau memang harus menanti. Anak-anak kami yang sekolah, sebagian yang masih harus menunggu keputusan pemerintah, masih diharuskan belajar dari rumah. Tolong Tuhan, biarlah itu semua tidak menjadi kendala bagi anak-anak kami untuk tumbuh berkembang, membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu sepenuhnya. Hanya kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita tutup Bapak Ibu ibadat kita kali ini. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 252, bait yang keempat. Gereja takkan punah selama-lamanya dan seterusnya. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa bersekutu dan berkarya dalam kehidupan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, kami persilahkan untuk kembali duduk. Akhirnya mengucapkan selamat kembali bergabung bersama keluarga. Tuhan memberkati. Amin.